Wanita tua mabuk memaksa menjatuhkan anak anjing berusia 18 tahun. Setelah semalam berduaan, melemparkan kartu bank 5 miliar ke adiknya. Adiknya hendak menjelaskan identitasnya. Namun siapa sangka sang CEO wanita tak peduli. Mengklaim keluar rumah adalah orang asing. Detik berikutnya mengenakan pakaian dan berbalik pergi. Ternyata mereka adalah teman masa kecil. Dulu karena ayah tidak menyayanginya, dia kabur dari rumah. Setelah ditemukan oleh kakaknya, dia dibawa pulang kembali. Sekarang sudah terpisah selama 15 tahun. Melihat kakaknya tidak mengenalinya, adik laki-laki langsung berubah jadi anak manja yang licik. Ternyata sehari sebelumnya, CEO wanita itu demi mendapatkan proyek grup GU, hampir dimanfaatkan oleh pria tua saat mabuk. Untungnya diselamatkan tepat waktu oleh adik laki-laki. Melihat adik yang tampan dan menggoda, adik langsung tergoda saat itu juga. Sekarang, ketika mengingatnya, sangat menyesal. Tapi kakak perempuan melihat dengan seksama. Justru merasa dialah yang mendapat keuntungan. Ingin meraih dan menyentuh adik. Namun dia membuka matanya. Kakak yang canggung asal saja mencari alasan untuk mengelak. Hilang uang lalu kabur. Baru keluar rumah malah bertemu pacar tukang tipu. Membawa wanita lain ke hotel. Sangkaannya wanita itu akan peduli. Tapi wanita itu membiarkan mereka pergi dan langsung berbalik. Adik laki-laki justru mengejar keluar saat itu juga. Langsung meraih tangan kakaknya. Memperkenalkan diri sebagai pacarnya. Pria brengsek langsung panik. Mempertanyakan mengapa wanita itu mengkhianatinya. CEO wanita menasihatinya untuk sadar akan jati dirinya. Juga tidak melihat bagaimana kelakuannya sendiri. Meminjam adiknya untuk berakting dan mencium sekali. Adiknya merasa sangat terhormat. Membuat pria brengsek kehabisan kata-kata. Adik lelaki di sebelah malah sindir-sindir. Tak disangka pria brengsek itu mengancamnya dengan cerita proyek. Dia pikir punya kekuatan bisa seenaknya. Adik lelaki bertekad siapapun tak boleh sakiti kakaknya. Ternyata dia adalah CEO dari cerita itu. Baru saja melalui telepon. Memecat manajer Liu yang tadi malam mau memperkosa kakaknya. Pria brengsek itu tak percaya. Tidak disangka dia tak bisa lolos dari detik berikutnya. Menerima telepon lalu langsung dipecat. Pria brengsek itu ketakutan bertanya pada adiknya. Siapa orangnya? Adiknya merasa belum saatnya. Berbalik dan pergi. Begitu keluar, sang direktur wanita mendapat telepon dari ayahnya. Tanpa bicara banyak langsung membela pria brengsek itu. Marah-marah pada wanita. Mengancam kalau dia tidak menikah dengan pria brengsek itu, maka hubungan ayah dan anak perempuan akan diputuskan. Adik mendengar telepon itu. Berpikir kesempatan telah datang. Segera mengusulkan bisa berpura-pura menjadi pacar kakaknya. Dan pulang bersamanya. Siapa sangka detik berikutnya. CEO wanita malah ingin langsung menikah dengannya. Gimana kalau langsung menikah saja? Ah? Perjanjian nikah selama 1 tahun. Setiap bulan aku akan memberi kamu 1 juta. Saat berakhir, aku juga akan memberi kamu 5 juta sekaligus. Tugas kamu cuma satu hal. Bila perlu, bantu aku mengatasi keluarga. Awalnya aku pikir harus berpikir keras untuk dekat dengan kakak perempuan. Tapi ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Apa maksudnya saat diperlukan? Seberapa perlu? Kakak. Apakah kita akan tidur bersama? Mau yang itu? Apakah harus tinggal bersama? Tergantung situasinya. Tenang, kita tidak perlu melakukan hubungan suami istri. Tapi kita sudah pernah melakukannya. Tadi malam, aku sudah bilang, jangan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Apakah itu milikku? Kakak bilang tidak dihitung. Baik, aku setuju. Tapi aku punya satu syarat. Katakan, carikan aku posisi di perusahaanmu. Uang ini aku anggap sebagai gajiku. Aku tidak mau orang bilang aku hidup enak dari orang lain. Kenapa rasanya aneh ya? Apakah dia benar-benar polos dan baik hati? Atau punya tujuan lain? Kemungkinan dia juga tidak bisa berbuat banyak. Tetap di dekat supaya lebih mudah dikontrol. Kamu ingin posisi apa? Menjadi asisten kakak perempuan. Deal. Tak kusangka aku malah menikahkan diri sendiri seperti ini. Kakak, kali ini kamu benar-benar tidak bisa kabur. Kabur apa nggak kabur sih? Kakak. Jangan panggil aku kakak perempuan. Ingat. Kita hanya pernikahan kontrak. Jangan melewati batas. Kecuali di depan keluargaku. Di waktu lain kamu adalah asistennya aku. Harus panggil aku Pak Sia. Tuan Sia, jadi kita akan pergi bertemu orang tua sekarang? Paman, aku baru saja menerima tawaran dari grup GU. Kau tahu nggak, Tuan Gu sengaja, mulai sekarang, aku akan jadi asistennya. Oh, begitu ya? Haha, QC dari keluarga kita. Tidak tahu berapa banyak gadis hebat yang menyukainya. Hanya kamu,
Xia Siwei, yang tidak tahu menghargai. Tenang saja. Kalau Siwei pulang, aku pasti buat dia minta maaf sama Kyushi. Segera urus surat ini sama Kyushi. Setelah mereka selesai, acara pernikahan kita bisa segera diadakan. Haha. Guorong, aku tahu kamu tidak mudah. Jadi ini kan juga soal membela keluarga kita, kan? Dulu kamu menikahi wanita itu. Tapi dia bahkan tidak melahirkan seorang putra untukmu. Hanya melahirkan seorang putri. Matanya hanya memikirkan uang. Bahkan tidak seperti wanita pada umumnya. Kalau aku mengenalimu lebih awal, Kyushi pasti sudah menjadi anakku. Keluarga Xia kita pasti punya penerus. Keluarga yang bahagia dan harmonis, betapa indahnya. Berbeda sekali dari sekarang. Kalau dulu, nggak perlu repot-repot jadi terlalu drama. Ayah. Aku pulang. Xia Siwei, kamu benar-benar nggak tahu malu. Sampai membawa lelaki muda ini pulang. Xia Siwei, kamu tampil di depan umum terus, tidak apa-apa. Tapi kamu bawa pulang si tampan itu. Kamu mau membuatku marah? Ayah. Namanya Gu Chen. Kita sudah menikah. Dia adalah asistennya saya. Pasti karena Gu Xiaoxin menyukai kemampuan Kyushi kita. Kamu bilang Presiden Gu mengagumi kemampuan seorang asisten. Memberikan hadiah sebesar ini. Kalau tidak, apa mungkin kamu si cowok tampan yang memberikannya? Kamu juga layak? Benar. Ini adalah hadiah lamaran yang aku pilih dengan hati-hati untuk kakak perempuan. Tidak mungkin. Apakah pengurus Li salah paham? Bukankah ini Tuan Muda Gu? Yang mengirimkan mahar untuk Kyushi? Yang memerintah saya datang adalah Gu Cheng. Tuan Muda Gu, Tuan Lu. Karena Anda kenal Tuan Muda besar keluarga Gu, Anda pasti tahu nama Tuan Muda keluarga Gu. Bukan dia. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Pengurus Li ini pasti sedang menyamar. Kelompok cerita. Cepat terima, cepat terima. Tanya saja apakah pengurus Li ini palsu. Halo, apakah ini Lu Kyushi? Saya adalah Direktur Sumber Daya Manusia Grup Gu. Ini saya. Tuan Lu. Anda tidak memenuhi syarat penerimaan Grup Gu kami. Tawaran sebelumnya dibatalkan. Bukan. Ada apa ini? Tenang saja, kakak. Kalau tidak salah, dia seumur hidupnya tidak akan bisa masuk ke Guoshi. Nak, coba telepon lagi dan tanya. Pasti ada kesalahan. Cepat tanyakan saja. Mau telepon apa lagi? Masih kurang malu kah? Ayo pergi. Hei. Ayah, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Nanti aku datang lagi menjengukmu. Gu Chen. Sekarang seharusnya kamu jelaskan padaku dengan baik. Bagaimana kamu bisa mengenal pengurus Li? Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Kenapa bisa kenal dengan Pak Li? Sebenarnya kamu siapa? Kakak perempuan. Pak Li kenal. Kakekku adalah seorang yang sangat aku hormati. Aku takut keluargamu memandang rendah aku. Makanya aku memanggilnya datang. Datang bantu aku buat meramaikan suasana. Kalau soal mas kawin yang dikirim itu. Itu cuma buat gaya-gayaan saja. Serius. Kakak, kalau kamu nggak percaya, bisa saja kamu cek sendiri. Sebenarnya yang benar-benar ingin aku berikan ke kakak itu ini. Kakak. Apakah kamu mengenali gelang ini? Bahannya biasa saja. Gantungan itu masih bentuk hati yang kuno. Aku tidak terlalu paham merek perhiasan tangan. Ini gelang yang aku buat di kelas kerajinan tangan. Hadiah pertama untuk kakak. Kamu bahkan lupa hal ini. Kakak satu, aku satu. Tepat sepasang. Kenapa kamu suka semuanya berpasangan? Ini adalah hadiah pertamaku untuk kakak perempuan. Kakak jangan sampai kehilangannya. Tenang saja, aku akan menjaganya baik-baik. Kalung ini sangat penting bagiku,
Kak, kamu harus menyimpannya dengan baik untukku. Aneh, padahal ini kalung murah. Aku bahkan lebih menyukainya daripada menerima hadiah mahal itu. Kenapa bisa begitu ya? Ada apa ini? Aku tidak butuh kamu memberikan hadiah yang mahal. Yang penting kamu nurut saja. Baru saja kamu sudah melakukan dengan baik. Untuk sementara jangan ungkapkan siapa aku. Jika Tuan ketiga, Nona Sia tahu siapa Anda. Saya tahu batasannya. Kamu membocorkan latar belakang yang sudah disiapkan kepada Sia boleh. Itu menimbulkan kecurigaan bahwa aku punya niat lain. Sia Guorong tidak menyambutku. Kenapa harus ada alasan tinggal bersama kakak perempuan? Aku sudah menyelidikinya. Ini, Sia 11 benar-benar sudah menikah dengan pria tampan itu. Apa? Sia Guorong. Kamu hanya diam saja melihat putrimu. Mempermainkan kita semua seperti ini? Aduh, tenang saja. Gu Chen sudah aku selidiki. Pria tampan ini ya, miskin melarat. Dia bahkan tidak punya tempat untuk berteduh. Kamu tahu kan, dia baru kenal dengan Xia Siwei 2 hari yang lalu. Kamu mau secepat itu mengurus surat nikah? Bukankah itu nikah palsu untuk menipu kita? Tenang, aku pasti akan membongkar mereka. Ham. Aku langsung pergi untuk membongkar semuanya. Gadis nakal itu pasti tidak akan mengaku. Aku tidak percaya kalian bisa terus berperan seperti ini. Ah, aku salah lihat? Di belakang Tuan Xia ada pria tidak? Tidak salah lihat, aku juga melihatnya. Sembunyikan kekasih di rumah emas. Ah, bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul dengan segar seperti itu? Kakak, ada baju untuk aku ganti nggak? Pertemuan hari ini selesai. Kalian duluan saja. Kenapa kamu nggak pakai baju malah lari-lari di rumah aku? Aku tadi habis mandi. Tidak menemukan pakaian yang cocok untukku. Pakaian siang hari sudah bau. Aku tidak ingin memakainya. Aku akan carikan satu untukmu. Ternyata ini kamar pribadi kakak perempuan. 8 paket otot perut. Siapa yang bisa tahan ini? Aku sangat iri. Xia Siwei, tenanglah. Jangan jadi pengecut seperti orang yang 18 tahun tidak pernah pacaran. Kakak. Cepat ganti baju, jangan teriak sembarangan. HMPH. Kekosongan adalah bentuk. Bentuk adalah kekosongan. Kakak, kita tidur di mana malam ini? Di mata ayahku, kita benar-benar menikah. Sebelum dia memaksa aku melanjutkan kencan buta. Kamu sudah sponsori kamar tamu keluargaku. Tapi kakak, kita sudah menikah secara resmi. Kalau paman melihat kita tidak tidur di kamar yang sama, apakah dia akan curiga? Itulah juga. Kalau begitu, aku harus bersabar di lantai beberapa hari. Kak, kamu rela aku tidur di lantai? Hati nurani. Kak. Aku tidak mau berbohong, aku mau tidur. Hai. Kekosongan adalah warna. Wujud adalah kekosongan. Kekosongan adalah wujud. Wujud adalah kekosongan. Oh. Gu Chen. Gu Chen, kamu. Kamu tiba-tiba naik ke tempat tidurku tengah malam. Kamu memanfaatkan aku? Kakak salah paham. Aku tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Aku hanya, Aku takut. Aku, seorang wanita, bahkan tidak takut. Kamu, seorang pria dewasa, takut apa coba? Aku takut gelap.
Hehe, kamu jangan ngomong sembarangan. Kakak, kamu percaya padaku. Aku dan kakakku bukan dari ibu yang sama. Sejak kecil dia selalu menyiksa aku. Pernah dia mengurung aku di kamar selama 2 hari 2 malam. Sejak saat itu aku takut gelap. Setiap kali tidur aku selalu tidur dengan lampu menyala. Jadi dia merasa keluarga tidak mengasihinya. Makanya dia pergi sendiri mencari nafkah sejak dini. Aku tanpa sengaja tertidur. Lalu dia mengikuti aku karena tidak punya rumah. Sudah. Aku takut padamu. Kalau begitu aku biarkan kamu tidur. Tapi jangan melewati garis batas, ya. Garis batas apa? Kalau melewati garis, tidur. Tutup mata ya. Kakak, apakah kamu punya orang yang kamu pedulikan? Tidak. Lalu, apakah kamu pernah mencintai seseorang? Pernah mencintai. Dia siapa? Lalu, siapa yang pernah kamu cintai? Aku. Kamu juga punya orang yang kamu cintai. Mengapa peduli siapa yang aku cintai? Lagi pula kita hanya pernikahan kontrak. Jangan melangkah ke batas. Anak kecil tidak tahan diganggu. Lupakan saja. Baiklah. Aku bohong, aku belum pernah mencintai siapapun. Sungguh. Kalau tidak, bagaimana aku bisa sesederhana itu menikahimu? Di hatiku hanya ada pria keluarga Sia. Yang hanya akan memperlambat kecepatan aku mencabut pedang. Sudahlah, tidur saja. Kalau aku. Bagi kamu aku juga tidak penting, kan? Makanya aku bisa mudah melupakanmu. Kakak, tolong aku. Kakak, jangan tinggalkan aku. Kakak. Tapi, kakak. Setiap hari selama 15 tahun yang lalu. Aku bertahan hanya karena memikirkanmu. Bagaimana kamu bisa melupakanku? Ayah. Kenapa kamu datang secepat ini? Ini. Kalian benar-benar tidur bersama. Aku dan kakak adalah suami istri sah. Sudah menikah, kita berdua tinggal bersama juga sangat wajar, kan? Ayah, kalau kamu memang tidak ada kerjaan, bisa keluar menari di taman atau main catur, ya? Tunggu dulu. Kamu menyuruh dia kerja apa? Kamu terus-menerus tidak membiarkan Kyushi masuk ke Rusi, tapi malah membiarkannya pergi. Bukankah kamu yang bilang, agar aku menikah lebih awal, menjadi istri dan mengurus anak? Sekarang aku akan memperlakukan dia dengan baik, lalu menyerahkan perusahaan padanya untuk diurus. Tenang saja, Paman. Saya akan membawa Sia ke tingkat berikutnya, sejajar dengan keluargaku. Ayo pergi. Ya Tuhan, dia siapa ya? Cowok kecil yang tampan. Aku butuh 3 detik untuk tahu semua tentang dia. Kakak, semua karyawan di perusahaanmu sangat menyambutku. Di perusahaan mereka memanggilku Pak Sia. Kamu dengar nggak? Dia panggil kakak perempuan Pak Sia. Aku ngefans banget sama Cepelin Sia. Udah lulus ya? Apa itu Cepelin Sia? Mungkin nggak ya, Kepala Sia. Kepala Sia. Ada apa? Ada masalah besar. Ada apa yang besar? Saya benar-benar tidak tahu ada orang seperti ini di sekitar kakak perempuan saya. Mendengus. Halo, nama saya Guchen. Dia adalah kakakku. Ya, dia adalah asisten baru saya, Guchen. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Lilang? Bos Sia baru saja dihubungi secara tiba-tiba oleh grup Gu. Mereka ingin kerjasama untuk sebuah proyek besar. Kalau proyek ini berhasil, perusahaan setidaknya bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Grup Gu secara proaktif menghubungi. Meskipun perusahaan kami juga memiliki skala tertentu.
Tapi tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan grup Gu. Orang yang bertanggung jawab dari pihak mereka akan datang sore ini. Ada yang bilang siapa yang memperkenalkan? Itu tidak dikatakan. Sudahlah, nanti kalau ketemu pasti tahu juga. Kamu atur saja. Sambut dengan baik. Ini Tuan Xia. Kakak, karena kamu sangat peduli dengan grup Xia. Aku akan membantumu membuatnya lebih kuat. Apa yang kamu inginkan akan kuberikan semua. Agar kamu hanya mau bergantung padaku. Tak bisa lepas lagi. Gu Chen bilang mau jadi asisten, kan? Belajarlah dengan baik padanya. Apa itu CP-0? Apakah orang yang kamu suka kemarin itu dia? Apa itu CP-0? Aku bagaimana tahu apa itu CP? Hei, kamu cemburu apa sih? Lin Lang adalah asisten presiden direktur yang saya pekerjakan dengan gaji tinggi. Dan juga direktur administrasi. Saya dan dia hanya hubungan atasan dan bawahan. Tidak ada yang lain. Sungguh. Gu Chen, kita hanya memiliki hubungan kerja. Kamu tidak akan lupakan? Di perusahaan, baik kamu maupun Lin Lang. Hanya boleh panggil saya Bu Xia. Dan saya hanyalah atasan dan bawahan. Saya tidak ingin ada orang yang tahu tentang urusan kita. Kalau tidak, saya akan langsung membatalkan kontrak. Paham, kakak? Kamu belum menyeberang jembatan. Sudah mau robohkan jembatannya? Gu Chen, pria harus mengutamakan karirnya. Kakak perempuan adalah yang terpenting bagiku. Apapun yang kakak bilang, aku akan lakukan. Apakah kamu keras kepala? Aku bilang apapun tidak bisa kamu pahami. Kakak, aku tidak ingin bekerja lagi. Kalau begitu, biarkan aku yang menanggung hidupmu. Gu Chen, kamu masih muda. Jangan sampai tersesat di jalan yang salah. Nanti kamu akan tahu kekuatanlah yang menentukan segalanya. Baiklah, kalau tidak mau dipecat di hari pertama kerja. Keluar dari sini sekarang. HMPH. Tentu saja aku tahu kekuatan yang menentukan segalanya. Makanya aku sudah sabar selama 15 tahun. Baru datang menemui kakak setelah cukup berpengalaman. Fotokopi dokumen ini 10 rangkap. Untuk rapat sore nanti. Siapa kamu sebenarnya? Berani-beraninya menyuruh aku, Lin Lang, ya? Kamu cuma sekretaris direktur. Urus saja urusanmu sendiri. Hubungan saya dan kakak perempuan jauh lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Perwakilan dari Xia Zhonggues sudah tiba. Baik, aku segera ke sana. Hei, Xia Zhong, Anda belum bisa pergi sekarang. Perwakilan Gu berkata mereka ingin bertemu Gu Chen terlebih dahulu. Sebelum ini, tidak membahas apa-apa tentang proyek. Panggil saya secara langsung. Siapa yang begitu berani membuat mobil secara paksa? Perwakilan Gu yang terhormat ingin secara pribadi memanggil Gu Chen untuk bertemu. Gu Si Gu Chen. Dia juga mengenal pengurus Li. Mungkin dia orang dari keluarga Gu, ya? Lalu, Gu Chen, kakak Bai. Presiden Xia. Dulu saya pernah diperkenalkan oleh pengurus Li untuk bekerja di grup Gu, beberapa bulan. Tapi karena memilih pihak yang salah, saya akhirnya diusir keluar. Oh. Saya lihat kamu sangat memperhatikan proyek grup Gu. Jadi aku minta pelayan Li tolong bantu perkenalkan. Ternyata dia. Tak heran. Kalau begitu silakan pergi jumpa dia. Jangan terlalu tekanan. Apakah berhasil atau tidak? Tidak apa-apa. Tenang saja. Kakak, aku jamin akan menyelesaikan proyek ini. Bos ya, tentang Gu Chen ini. Anda dan dia, kalian. Kami hanya memiliki hubungan atasan dan bawahan. Ada apa? Tidak sopan. Aku ini adik ipar perempuanmu. Kamu masih lebih muda sebulan dari aku. Kalau begitu aku juga bibi kecilmu. Anak nakal. Direktur cerita yang gagah malah datang kerja untuk orang lain. Kamu otakmu kemasukan air ya. Aku punya alasan sendiri. Apalagi alasan yang bisa kamu punya.
Dia adalah kakak tetangga sebelah waktu kamu kecil. Benar kan? HMPH. Selain kamu, siapa lagi yang tahu tentang hal ini? Untuk sementara hanya aku dan pengurus Li yang tahu. Kakakmu, Gu Yi, belum tahu sekarang. Tapi cepat atau lambat dia akan menebaknya. Kamu seharusnya tidak ceroboh memperlihatkan titik lemahmu. Kalau aku tidak keluar sekarang, dia akan menikah dengan orang lain. Tenang saja, aku berani mengakuinya, jadi aku bisa mengendalikan dia. Kebetulan kamu datang. Tolong aku sebentar. Tolong apa? Kamu ini terlalu suka mengintip, ya? Halo, Pak Xia. Saya adalah Guan Ru, perwakilan grup Gu. Tuan Gu memiliki beberapa putra. Tapi hanya memiliki satu putri bungsu. Tak disangka Gu Chen bisa berhubungan dengannya. Halo, Tuan Gu. Untuk proyek kali ini, Anda bisa mengajukan pertanyaan kapan saja. Kami akan berusaha sebaik mungkin memenuhi permintaan Anda. Aku yakin dengan proyek yang diperkenalkan Xiao Chen. Kepala Xia, jangan lihat usianya kecil, tapi keahliannya sangat hebat. Iya, Kepala Xia. Kemampuan dan keahlianku jauh lebih tinggi dari orang tertentu. Aku selalu mengagumi Gu Chen. Kalau tidak, aku tidak akan menawarkan gaji tinggi untuk menjadikannya asistanku. Lalu, soal proyek kali ini, Pak Xia, jika tidak ada masalah, kita bisa segera menandatangani kontrak sesederhana ini. Sesederhana ini. Saya percaya kemampuan Xiao Chen. Terima kasih Pak Gu atas kepercayaannya kepada kami, keluarga Xia. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Bapak Xia, Xiao Chen adalah bakat yang sangat berharga. Kamu harus benar-benar menghargainya. Tentu saja. Wah, asisten baru ini benar-benar luar biasa. Baru datang saja, sudah mampu mengamankan proyek sebesar grup Gu. Sepertinya posisinya akan segera melebihi asisten Lin. Mungkin dia telah merayunya. Ya, waktu pergi, Pak Gu juga sempat menyentuh tangannya. Pak Xia. Apakah kakakmu tidak tahan diuji seperti ini? Sepertinya. Kamu juga tidak benar-benar tidak peduli padaku seperti yang kamu katakan. Keluar. Kakak baru saja menandatangani kontrak besar dengan perusahaan Gu. Kenapa wajahmu terlihat begitu buruk? Kamu salah lihat. Aku tidak salah lihat. Kakak, kamu marah ya? Benar kan? Gu Chen, kamu kenal lagi dengan manajer Li. Dan juga dekat dengan putri sulung keluarga Gu. Kalau kamu tetap di grup Gu, mendapatkan gaji lebih tinggi sangat mudah. Gu Chen. Sejak aku mengenalmu, apakah kamu tidak pernah mengatakan satu kalimat jujur padaku? Kenapa kamu harus tetap di grup Xia? Tetap di sisiku. Kakak, apakah kamu cemburu? Jangan omong sembarangan. Lihatlah, aku sangat dekat dengan putri keluarga Gu. Kamu pikir aku sedang main dua kaki, kan? Kamu pikir berlebihan. Aku tidak peduli dengan kehidupan pribadimu. Aku hanya tidak ingin ini mempengaruhi kesepakatan kita. Kamu tertawa apa? Gu Chen, kamu jangan. Kakak. Kamu cemburu karena peduli padaku. Aku sangat bahagia. Gu Chen, kamu keterlaluan.
Kakak, percayalah padaku. Hatiku hanya untukmu. Kamu keluar. Baiklah. Ah, Xia Xiwei. Ketua Umum Keluarga Xia yang terhormat. Bagaimana bisa hanya dengan satu ciuman orang lain? Membuatmu semua jadi kacau balau. Ayo, Pak Gu. Ini adalah rencana kerja sama kita selanjutnya. Silakan lihat. Aduh, Anda tidak bisa pergi. Anak perempuan kandung sendiri malah mau pergi tanpa izin. Tuan Xia, silakan keluar dulu. Ayah, aku sedang berbicara tentang kerja sama. Kamu yang rawat. Laki muda ini tidak hanya menyuap pengurus Li, tapi juga mengutus orang melukai Lu Qiushi. Kalau sampai kena proses hukum, tidak sempat. Masih bicara soal kerja sama. Siapa yang berani bekerja sama denganmu? Gu Chen, kamu belum pernah bilang kalau kamu sampai bikin masalah besar kayak gini. Ayah, aku benar-benar lagi bicara soal pekerjaan. Kalau ada apa-apa, nanti kita bicarakan lagi. Aku nggak bisa diam aja melihatmu dikhianati sama pria muda ini. Kecuali kamu setuju untuk cerai darinya segera. Buang dia dari perusahaan. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Brengsek bercerai. Ternyata menikah dengan orang lain. Bos Gu, maaf membuatmu malu. Masalah proyek itu kita bicarakan lain waktu saja. Tidak masalah. Kita bisa tanda tangan perjanjian kerja sama berikutnya hari ini juga. Asalkan Bos Xia memenuhi satu permintaanku. Kondisi apa? Tanpa menyembunyikan dari Bapak Xia, tujuan saya bekerja sama dengan keluarga Xia kali ini adalah untuk merekrut Gu Chen ke keluarga Gu. Tapi Gu Chen menikah muda. Dan saya, Guanru, tidak tertarik pada pria yang sudah menikah. Lebih baik begitu saja. Saya juga cukup mengagumi Lin Lang. Kembalikan dia padaku. Bos Xia sudah melihatnya, kan? Aku tulus padamu. Tapi beberapa orang tidak begitu. Ini harus menghormati keinginan Lin Lang sendiri. Aku hanya bisa menjanjikan kepada Bos Gu, begitu dia mengajukan pengunduran diri. Aku pasti langsung menyetujuinya. Kerjasama yang menyenangkan, Pak Gu. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu lagi. Hati-hati, Pak Gu. Gu Chen antar dulu, ya. Silakan. Serius, Gu Chen? Kamu benar-benar menikah? Hei, jangan tanya terlalu banyak. Cepat gali Lin Lang dan bawakan ke sini. Aku tidak ingin ikut dia pergi. Ayah, lihatlah. Gu Chen bukanlah pria yang mengandalkan uang untuk mendapatkan wanita. Dia tidak hanya mengenal pelatih Li, tapi juga memperkenalkan Guanru. Guanru baru saja menandatangani proyek kerjasama bernilai ratusan juta dengan grup Xia kami. Saya. Sekarang kamu masih ada yang membuatmu khawatir? Baiklah. Sekarang aku merasa tenang. Guanru memang benar-benar tidak rela kehilangan Gu Chen. Makanya datang ke Lin Lang untuk mengganti kerugian. Atau ada transaksi antara Gu Chen dan dia yang aku tidak tahu. Lama tidak bertemu, Gu Chen. Kenapa kamu di sini? Meninggalkan jabatan presiden grup Gu. Dan malah jadi asisten di perusahaan kecil milik keluarga Xia? Bahkan memindahkan manajer Li dan tante kecilmu untuk membantumu membuat keributan sebesar ini. Biar aku tebak. Di perusahaan kecil ini, pasti ada seseorang yang sangat kamu pedulikan, bukan? HMPH. Gui, sudah bertahun-tahun tapi kamu masih tidak belajar. Aku sudah bilang, baik itu cerita atau dunia luar. Barang yang aku suka, tidak ada yang boleh mengusiknya. Kalau tidak, aku akan membuatnya menyesal. HMPH. Keras kepala. Benar-benar pikir aku takut padamu, anak haram ini. Ini adalah kelemahanmu yang kamu tunjukkan sendiri. Lihat siapa yang akan menyesal kali ini.
Kakak, akhir-akhir ini ada orang aneh yang mencari kamu nggak? Ada orang aneh apa ya? Aku takut si lelaki bajingan Lu Qiashi datang lagi mengganggumu. Aku sudah memblokirnya. Oh, saya mengerti. Saya akan pergi. Kakak, kamu mau pergi kemana? Mau bertemu siapa? Siapa yang bos di antara kita? Kalau aku mau pergi, perlu lapor sama kamu? Keluar, jangan berbuat onar di sini. Kakak perempuan, kalau akhir-akhir ini ada orang aneh yang mengajakmu keluar, terutama dari keluarga Gu, kamu harus bilang ke aku. Di dalam perusahaan mereka banyak persaingan yang serius. Serahkan saja padaku untuk menghadapi mereka. Kenapa dia semakin aneh saja? Hei bos, Tuan Muda memang sedang menyelidiki grup Xia. Menurut asistennya, dia memesan ruang VIP di Cloudwater Pavilion malam ini, untuk mengundang Miss Yue. Kakak, kali ini, kamu masih akan seperti dulu, mengorbankan aku demi keuntungan. Gwen Chen juga terlalu menyedihkan. Ternyata dia mau pergi sendiri ke janji dengan wanita tua bos Tang itu. Dia kan terkenal sangat menyukai wanita, terutama suka pria muda yang segar. Yang dia suka pasti harus direbut. Susah apa sih? Bisa jadi dia malah senang. Lagi-lagi Nona Gu. Lagi-lagi bos Xia. Masih ada Tuan Tang yang membuat suara nggak enak didengar. Ngobrol apa sih? Ah, ayo pergi, ayo pergi. Aku nggak capek apa sih? Kalau dia nggak mau, siapa lagi yang bisa memaksanya? Kepala Su. Siapkan mobil. Aku pergi ke janji temu. Iya, benar. Halo, kakak. Aku diberi obat terlarang. Aku sangat tidak enak badan. Cepat tolong selamatkan aku, oke? Kakak, cepat tolong aku. Di mana kamu? Tuan Gu, ada urusan mendadak. Lain kali aku yang tanggung rugi dan minta maaf. Gu Chen, kamu bisa menghentikannya sekali saja. Bukankah bisa selamanya aku tidak bisa bertemu dia? Kamu semakin di sini, aku malah semakin tertarik. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Gu Xiao, kamu dan Xiao Zong. Aku tidak mampu berurusan dengan kalian berdua. Tolong, jangan menyakitiku, ya. Ah, Xiao Chen. Asalkan kamu mengikuti kakak perempuan. Berapapun kamu mau, sesuka hati kamu, bilang saja berhenti. Kakak perempuan, lalu. Tuan Xia, kamu kenapa datang? Aku, aku merasa sangat tidak nyaman. Bangun. Bapak Tang, Gu Chen sudah menjadi orang saya. Sebelum kamu menyentuh dia, seharusnya kamu sudah menyelidikinya dengan jelas. Orangnya sudah saya bawa pergi. Malam ini, saya tidak ingin ada yang tahu tentang kejadian ini. Kalau saya yang menyelidiki, saya tentu tidak berani mengusik kalian berdua yang seperti dewa ini. Ah, iya, iya, iya. Bos ya, tenang saja. Malam ini, rahasia ini tidak akan bocor. Hah, dia minum sangat mabuk. Pas banget, aku mau tanya-tanya tentang dia. Gu Cheng, apakah kamu sudah tidur? Apakah kamu ingat siapa dirimu? Di mana rumahmu? Aku tidak punya keluarga.
Aku tidak punya uang. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri lagi, ya? Kok kedengarannya begitu menyedihkan. Seperti anak anjing liar yang ditinggalkan. Kakak, jangan tinggalkan aku sendiri. Bawa aku pulang, ya? Kenapa aku bisa punya ingatan ini? Anak itu siapa ya? Ini. Sejak kecil aku tidak punya ayah. Ayah punya banyak anak. Tapi tidak pernah menyayangiku. Mereka sering menggangguku. Bahkan mengusirku. Jadi, aku sebenarnya tidak punya rumah. Hanya kamu. Jangan tinggalkan aku lagi. Ternyata kamu sama seperti aku. Sejak kecil kehilangan ibu. Kakak, tolong jangan tinggalkan aku lagi. Aku akan memaafkan kamu yang dulu tega meninggalkanku. Bahkan tidak mengenaliku terus-menerus. Ah ah ah. Kakak, kamu peduli padaku. Apakah kamu suka aku? Kalau tidak, pasti tidak akan meninggalkan klien penting untuk mencari aku. Kamu berlebihan. Ah ah ah. Kamu mau apa? Kakak, tolong perlakukan aku dengan lebih baik. Suka aku sedikit lebih banyak. Boleh? Aku akan memetik semua bintang di langit. Memberimu bintang-bintang itu. Padahal sudah bukan gadis belasan tahun lagi. Kenapa masih bisa tergerak hati mendengar kata-kata manis itu? Kalau bukan karena kamu jauh lebih muda dariku. Aku pasti. Kakak perempuan. Kami ingin menjadi adikmu. Aku ingin menjadi pria dalam hidupmu. Huh, selamat pagi, kakak. Pusing aku. Kakak perempuan. Kali terakhir, kakak bisa dibilang karena mabuk dan kehilangan kendali. Tapi kali ini aku tidak minum alkohol. Lalu kamu mau cari alasan apa lagi? 10 kali keberuntungan. Sesekali menyerah pada nafsu dan kehilangan kendali itu sangat wajar. Tapi kakak, aku tidak merasa kamu dibutakan oleh nafsu. Jelas-jelas sangat menyukaiku. Apakah sulit sekali untuk mengakuinya? Kakak perempuan, aku selalu sangat menyukaimu. Tidak pernah berakting sebelumnya. Sial. Siapa yang tahan ini? Tidak peduli. Kakak perempuan, apakah kamu menyukaiku? Kamu kok banyak bicara sekali. Apakah kamu tidak mampu? Sepertinya tadi malam. Flash. Dan saat aku merasa dingin. Entah bagaimana kamu tahu aku akan mencairkan salju dari dalam. Aku belum pernah yakin sebegini. Lebih cepat. Sepertinya aku masih kurang. Masih bisa bikin kakak sibuk menerima telepon. Siapa yang nelpon kakak saat ini? Bikin aku yakin dia pasti sudah meninggal. Halo, ada apa dengan kakak? Ayah sakit.
Aku akan pulang untuk melihatnya. Tunggu di rumah dan patuhi aku. Tiba-tiba sakit. Bagaimana mungkin begitu kebetulan? Hei, kalian terus mengikuti Xia Guorong. Apakah dia sakit? Tidak, kan? Baru saja dia sendiri mengemudi ke rumah sakit menjemput Lu Qiushi, dan pulang ke villa keluarga Xia bersama ibunya. Sepertinya aku harus mencari cara. Jauhkan bajingan ini dari kakak. Ayah, bukankah kamu bilang sedang sakit? Jadi kamu bohong padaku. Cowok tampanmu memukuli anakku sampai seperti ini. Tidak akan bertanggung jawab? Butuh berapa? Isi sendiri. Hei Su, tunggu sebentar. Mau apa? Lepaskan aku. Su, kita berdua. Perlu bicara. Ya begitulah. Ayo, Kuorong. Kuorong di bulan Juli terpikat oleh si putih kecil itu. Kamu sebagai ayah harus mengawasi dia dengan baik. Si putih kecil itu. Semakin mampu, semakin mudah untuk menipu grup Xia. Kyushi, kalian baik-baik bicara saja. Ah, Paman. Jangan khawatir, aku dan Kiwe. Hanya berbicara sendiri. Setelah kami bicara, Kiwe pasti akan mengerti niat baikmu. Kiwe, aku mau bilang sama kamu. Guchen itu tidak cocok untukmu. Kamu baik-baik bicara dengan Kyushi itu. Ayah tidak akan menyakitimu. Ayah, ayo. Ayo pergi, pergi. Lu Kyushi, jika kamu berani berbuat nakal, aku pasti akan membuatmu di penjara sampai tua. HM11, aku benar-benar menyukaimu. Mari kita bicara dengan baik. Kamu pasti akan mengerti ketulusanku. Haha, kamu mau ngapain? Kakak sudah naik selama ini. Kenapa belum keluar juga? Lepaskan aku, tolong. 11. Apakah mereka berdua bertengkar? Tidak apa-apa, Kyushi dia tahu batasnya. Ya, anak muda kan. Dia memang sedikit berisik. Guchen, kamu melanggar rumah orang. Hati-hati, saya akan lapor polisi. Luciushi, kamu gila, Kak? Guchen, tenang saja. Kakak akan membawamu pergi. Haha. Bajingan. Berani mengintimidasi si Nyue. Hari ini aku pasti tidak akan mengampuni MU. Bajingan, lepaskan anakku. Siapa yang berani hari ini? Aku akan bunuh mereka. Hari ini siapa yang membunuh siapa? Kereta api. Aku sebenarnya tidak ingin membuat kakak melihat. Kamu harus mencari mati. Kamu harus mencari mati. Ah, 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 ah. Ah. Ah, dia baru saja benar-benar mau membunuhku. Dia gila. Dia benar-benar gila. Nak, kau baik-baik saja? Tidak terluka, kan? Dia sebenarnya apa yang dia lakukan? Kakak, kalau menangis bisa membuatmu merasa lebih baik. Maka menangislah saja. Hahaha. Kakak, maafkan aku. Aku datang terlambat. Aku tidak menyangka mereka akan memperlakukanmu seperti itu. Kakak, jangan khawatir. Orang-orang yang pernah membuli kamu, aku tidak akan membiarkan satupun lolos.
Ah, kakak minum segelas susu hangat agar merasa lebih nyaman. Tunggu sebentar. Sup ayam sebentar lagi selesai. Ham-ham. Untung ada dia di sini. Kalau tidak, mungkin aku sudah dipaksa oleh Lu Qiushi. Bahkan harus menghadapi tekanan dari ayah. Tak tahu akan seberapa sulit rasanya. Kakak tenang saja. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Apa yang telah kamu lakukan? Guchen, jangan sembarangan. Kakak pikir aku bisa melakukan apa lagi? Bagaimanapun juga, masih ada ayahmu, aku cuma berbicara baik-baik dengan mereka. Hahaha. Aku adalah ayah kandung si Wei. Berani-beraninya kau berbuat apa padaku? Kalau kau bukan ayah kandung kakakmu. Menurutmu, masih bisakah kau duduk dengan tenang di sini? Tapi aku bilang pada kau. Kalau kamu berani paksa kakak lagi, aku nggak jamin kamu bisa duduk dengan tenang di sini. Kakak, coba rasanya gimana? Enak nggak? Lumayan, cowok yang jago masak. Nanti pas cari pacar bisa dapat banyak nilai plus lo. Kakak, di sup ini ada rasa yang kamu kenal nggak? Agak mirip dengan rasa yang aku buat, ya. Kakak, apakah kamu ingat sesuatu? Ingat apa? Kakak, kamu benar-benar tidak ingat aku sama sekali? Cara membuat sup ayam ini. Tapi waktu kecil kamu sering buatkan untukku, kan? Halo, Tuan Xia. Ada berita buruk. Apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan dengan jelas. Rencana kerjasama Gu Corporation tiba-tiba dibatalkan. Tanggung jawabnya yang sebelumnya dipegang oleh Guanru, diganti orang lain. Apa penyebabnya? Sudah ada yang memeriksa hal ini. Belum ada hasil sementara. Jangan khawatir, pesanan dari Gu Corporation tetap penting. Tapi kehilangan keluarga Xia juga bisa ditanggung. Bukan hanya pesanan dari keluarga Gu. Yang lain termasuk pemasok hulu dan hilir. Dan juga pelanggan. Lebih dari 10 perusahaan mitra. Semuanya harus mengajukan penghentian kerjasama. Selain itu ada yang melaporkan kita melakukan kecurangan keuangan. Pajak akan datang untuk pemeriksaan. Keuangan kami benar-benar bersih. Ada yang melapor. Pajak harus diperiksa sesuai prosedur. Apapun hasilnya. Ini akan menimbulkan desas-desus. Mempengaruhi saham Xia. Bahkan jika akhirnya terbukti bersih. Kerugian Xia akan mencapai angka yang sangat besar. Pak sudah menyelidikinya dengan jelas. Laporan ke pajak memang dilakukan oleh Lu Jiushi. Tetapi Guoyi disuap untuk melakukannya. Guoji bahkan memanfaatkan kekacauan untuk mengacaukan keadaan. Akibatnya, belasan pemasok dan mitra kerja, semua menghentikan kerjasama dengan grup Xia. Grup Xia menghadapi kesulitan putusnya aliran dana. Malam ini aku harus lembur. Kamu pulang dulu istirahat ya. Kakak sudah bekerja seharian. Istirahat sebentar ya. Besok aku harus menemui CEO Su. Harus menjaga agar pesanan dari Su tetap berhasil. Gu Chenxia adalah hasil kerja kerasku selama hampir 10 tahun. Aku tidak boleh kehilangan dia. Kakak, jika kamu percaya padaku, serahkan saja rencana kerja sama ini padaku untuk ditangani. Kamu. Aku pernah bekerja di Gu. Bertanggung jawab khusus membuat rencana kerja sama seperti ini. Waktu itu rencana kerja sama antara Gu dan Su. Adalah aku yang buat. Pengetahuanku tentang Su bahkan bisa dibilang melebihi semua orang. Kakak, kamu tidak perlu menghadapi semua ini sendirian. Kamu bisa memilih untuk percaya dan mengandalkanku. Baik, coba saja dulu. Kakak, kamu istirahat dulu saja. Rencana ini aku yang urus. Bertahun-tahun berjuang sendiri. Tidak pernah terbesit. Orang pertama yang bilang aku tidak berjuang sendiri. Orang yang bisa aku coba andalkan adalah dia.
Huh, sudah jam 5 pagi. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Aku lihat kamu terlalu capek. Jadi aku tidak tega mengganggumu. Lihat ini. Ini rencanaku. Semua ini kamu buat sendiri sepanjang malam. Meskipun waktunya agak mepet. Tapi seharusnya tidak masalah menghadapi Susi. Tak disangka kamu cukup profesional. Biasanya aku meremehkanmu. Kalau kakak puas dengan rencananya. Lalu kakak, bagaimana kakak ingin memberi hadiah padaku? Jangan bercanda, ini kantor. Kalau sampai dilihat orang. Masih pagi. Tidak ada yang tahu. Gu Chen. Kakak manis sekali. Gu Chen, kalau kamu terus seperti ini, percaya atau tidak aku akan memecatmu. Tenang saja, kakak. Aku akan membuatmu enggan melepas aku pergi. Tuan Xia. Kakak. Kamu benar-benar mau menolakku? Tuan Xia. Kamu gila? Kalau dilihat orang. Kalau dilihat, ya sudah. Kakak tak takut apa-apa. Kita sudah menikah secara resmi. Tapi suami istri yang sah. Diam. HMPH. Kamu masuk saja. Pak Xia, tentang Fang Guchen. Kenapa kamu juga di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Aku dan Guchen lembur semalaman. Rencananya sudah selesai. Kamu coba lihat saja. Ada yang perlu ditambahkan? Ham. Percayalah, Xia Xiwei, dia tetap punya kemampuan. Asalkan aku tidak menyetujui. Maka rencana-rencana itu hanyalah sekumpulan kertas bekas. Xia Xiwei sudah datang. Pak Gu, jangan khawatir. Saya pasti akan menyelesaikannya. Masuk. Pak Xia, saya sangat tidak puas dengan rencana kalian kali ini. Saya takut tidak bisa terus memberikan layanan untuk Xia Group. Gu Chen. Bukan Pak Gu. Pak Gu, kenapa Bapak datang? Pak Su, apakah keluarga Su sengaja melawan saya? Ini tidak mungkin. Pak Gu, apakah Bapak salah paham? Haha. Salah paham, ya. Kau sengaja menyulitkan Xia Xiwei. Bukankah itu untuk menyenangkan Gui? Berarti kau melawan aku, bukan? Tidak sama sekali. Awalnya para pimpinan Gu memang memberitahuku. Namun, aku bukan karena mempertimbangkan kerjasama antara Su dan Gu. Baru bisa? Aku benar-benar tidak tahu hubungan Anda dengan Tuan Xia. Kalau begitu, kamu sudah tahu sekarang? Tahu. Xia Xiwei akan segera datang. Kali ini, kamu tidak akan membuatku kecewa. Benar kan? Tidak akan. Hehehe. Kapan Xia 11 jadi sangat membuatku kesal. Sampai-sampai orang bodoh ini mau membelanya sendiri. Pak Su, saya dengar Anda kurang puas dengan rencana ini. Saya ingin minta kesempatan sekali lagi. Saya mau jelaskan langsung. Pak Siang, saya sangat puas dengan rencananya. Kalau Anda ada waktu sekarang, kita bisa langsung menandatangani kontrak sekarang juga. Sangat puas, nilai 10. Tapi asisten Anda tadi menelpon saya. Itu hanya salah paham. Saya baru saja memeriksa kembali dengan teliti. Kontraknya, tidak ada masalah. Tidak ada? Terima kasih banyak atas kepercayaan Pak Su. Pak Su, semoga kerja sama kita menyenangkan. Hahaha. Tenang saja. Kalau ada masalah dengan proyek ini,
Kamu bisa hubungi aku kapan saja. Proyek ini serahkan ke keluarga Xia. Aku sangat yakin. Bos Xia, aku antar kamu. Bos Su, tidak usah sungkan. Anda sibuk? Kami bisa pulang sendiri. Bapak Gu, silakan dulu. Bapak Su, tidak perlu sungkan. Saya bukan Bapak Gu. Saya hanya asisten kecil Bapak Xia. Ah, asisten kecil. Gu Chen adalah asisten baru yang saya hire. Kemampuannya sangat luar biasa. Sejujurnya, rencana ini ditulis olehnya. Bahkan dia sendiri yang menulis rencananya. Saya malah mencari kekurangan. Aduh, luar biasa, luar biasa. Haha, hahaha. Kontrak Li Langsu telah diambil alih. Pembayarannya akan sampai dalam 3 hari. Keluarga Xia sementara ini tidak akan mengalami masalah dana. Kamu pergi atur tindak lanjutnya saja. Baik, Tuan Xia. Kenapa Guanru kali ini begitu tidak berguna? Lin Lang sampai sekarang masih belum bisa direkrut. Oh iya. Gu Chen kali ini jasanya tidak sedikit. Aku berencana memberinya promosi dan kenaikan gaji. Kamu pergi bilang ke Direktur SDM. Tentu. Gu Chen, aku akan menggandakan gajimu. Sebagai hadiah. Kakak, kamu tahu. Aku melakukan ini bukan untuk promosi atau kenaikan gaji. Kalau kamu mau apa saja, bilang saja. Pecat Lin Luo. Mengapa kamu begitu membenci dia? Aku bersikap setara dan netral. Setiap orang di sekitar kakak perempuan yang memiliki pikiran tidak pantas padamu. Satu-satunya orang di dekatku yang memiliki pikiran tidak pantas adalah kamu. Itulah sebabnya kamu harus berhati-hati. Jangan berlebihan. Apa yang dianggap berlebihan dari permintaan kakak perempuan? Kamu. Kakak, sejak kita bersama, kamu jadi sangat sibuk. Tidak punya waktu untuk berkencan sendiri. Besok hari ulang tahunmu. Hanya kita berdua makan malam dengan Lilin. Ulang tahunku? Ya. Benar-benar, aku sampai lupa karena sibuk. Bisa, kakak. Baik. Kenapa Guanru datang mencari Gu Chen? Jika Xia Suyue tahu kamu menipunya, dia tidak akan memaafkanmu. Gu Chen menipu saya. Dia belum tahu secepat itu. Kamu lebih baik ikut aku pulang saja. Kamu sudah merencanakan di Gu Corp begitu lama. Dengan susah payah baru bisa naik dan mendapatkan segalanya. Kamu akan menyesal karena kehilangan dia. Kamu tidak perlu lagi membujuk. Saya tidak akan melepaskan kepentingan keluarga Gu. Xia Suyue juga pasti akan saya dapatkan. Gu Chen, ternyata kamu juga membohongiku. Kenapa kalian semua terus mengatakan bahwa kalian mencintaiku? Padahal semuanya demi keuntungan semata. Pak Haryu, saya sengaja. Ada waktu bertemu untuk ngobrol? Pak Gu tiba-tiba mencari saya. Untuk membahas kerjasama dengan keluarga Xia. Pak Haryu, ternyata cepat tanggap. Saya tahu bisnis keluarga Xia belakangan ini bermasalah. Menghadapi krisis kebangkrutan. Pak Gu. Aku tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba menargetkan keluarga Xia. Tapi Tuan Gu, jika ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan, bekerja sama dengan keluarga Xia jauh lebih menguntungkan daripada menghancurkan mereka. Memang benar aku yang mengambil tindakan terhadap keluarga Xia. Tapi aku bukan berniat menghancurkan keluarga Xia. Melainkan demi kamu. Tuan Gu, kamu dan aku tahu itu. Pak Xia belakangan ini dekat dengan Gu Cheng. Percaya padaku, jika kau tahu wajah aslinya, kau pasti akan menyesal bertemu dia. Tak ada salahnya jika Pak Xia menikah denganku. Jadi, Pak Xia tak ada salahnya menikah denganku. Guzong, jangan main-main soal ini. Saya tidak sedang bercanda. Sejak kakek meninggal, keluarga Gu selalu terjebak dalam krisis perebutan warisan keluarga. Sekarang adalah saat yang sangat krusial. Saya ingin memastikan posisi sebagai kepala keluarga. Maka saya butuh dukungan dari luar. Dan keluarga Xia adalah pilihan terbaik. Tuan Gu, kita bisa bekerja sama secara bisnis. Tidak perlu menikah. Kerja sama bisnis biasa terlalu banyak risiko. Kalau tidak, kenapa di antara banyak keluarga kaya raya memilih untuk menikah secara politik? Tuan muda, apa yang kamu rencanakan sekarang? Saham-saham ini,
adalah hasil perjuanganmu selama bertahun-tahun. Aku mendapatkan kendali atas cerita ini, justru untuk kakak perempuan. Sekarang dia sudah menerimanya. Saya senggangkan waktu ini untuk mengungkapkan semuanya. Kemudian serahkan kontrak transfer saham keluarga Gu kepada kakak perempuan untuk ditandatangani. Dia pasti akan menerima saya sepenuhnya. Tuan muda terhadap kedua saudara besar. Begitu kejam. Tak disangka hati tuan muda masih lembut dan baik hati. HMPH. Apa mereka? Sampai cocok disebutkan dengan kakak perempuan. Tapi karena Gu Yi berani melawan kakak perempuan, dia pasti akan membayar harga yang setimpal. Ikuti apa yang aku katakan. Baik. Maaf, Tuan Gu. Kami sangat ingin menjaga hubungan kerjasama yang mendalam dengan keluarga Gu. Namun aku tidak akan mengorbankan pernikahanku demi itu. Kalau aku bilang, asal kamu berjanji pada Lili Anying, aku akan memberitahumu penyebab sebenarnya kematian ibumu. Kamu bilang apa? Kamu tidak salah dengar. Ibumu bukan meninggal karena kecelakaan. Tapi ini adalah pembunuhan yang disengaja. Kamu ingin tahu siapa pelakunya? Maka setujulah menikah denganku. Kakak, kenapa baru pulang sekarang? Aku sudah menunggumu lama. Ah. Lihat. Hari ini adalah ulang tahunmu, kakak. Di hari yang penting ini, aku ingin jujur padamu tentang sesuatu. Sebenarnya aku adalah Gu Cheng. Mari kita urus proses cerai saja. Kenapa? Apa yang terjadi? Kau ingin meninggalkanku lagi? Awalnya kita memang kerja sama. Sekarang saya ingin mengakhiri kerjasama ini. Uang yang kamu minta, akan saya berikan semuanya tanpa kurang. Mulai saat ini, kita tidak akan ada hubungan lagi. Kakak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba? Gu Chen. Kita memang tidak cocok. Sekarang aku sudah menemukan apa yang benar-benar aku inginkan. Dan pasangan menikah yang cocok untukku. Aku tidak ingin tunanganku salah paham. Besok kita urus surat cerainya saja. Kenapa aku tidak pernah dengar sebelumnya? Kau punya pasangan menikah. Siapa dia sebenarnya? Itu bukan urusanmu. Aku beri kamu setengah hari. Kamu tinggal saja. Haha. Ah. Kakak jelas-jelas sudah menerima aku. Kenapa tiba-tiba membatalkan? Kakak. Jangan tinggalkan aku, Kak. Kakak, kakak. Kenapa? Kenapa aku selalu teringat pada adegan ini? Siapa sebenarnya dia? Tuan Ge, hasil penyelidikan sudah ada. Tebakan Anda memang benar. Yang dikatakan Nona Xia tentang calon suaminya adalah putra sulung. Kalau saja tidak begitu rapuh, mungkin tidak akan begitu cepat menyerah. Pasti ada alasan lain. Aku pernah dengar dari orang yang menyelidik. Kedua keluarga pernah menggunakan hubungan untuk menyelidiki ibu Nona Xia. Apakah penyebab kematian ibu Xia Siwei memiliki alasan lain? Kepala distrik sengaja menyembunyikan penyebab kematian ibu Xia Siwei. Kamu pikir dengan nama ini bisa merebut orang dari aku? Bermimpi. Nona Xia. Gaun pengantin ini didesain oleh desainer top. Biaya pembuatannya saja mencapai jutaan. Ini dari Tuan Gu. Dia sengaja mengatur agar cepat didatangkan dari luar negeri. Dia sangat peduli pada Anda.
Gila itu tidak ada, cepat datang. Orang dari keluarga Xia mengatakan, kamu mau mengadakan pernikahan. Apakah itu dengan Gu Chenxi itu? Kenapa kamu tidak mendengarkan kata ayah? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Gu Chen itu cuma pria manja yang bergantung pada perempuan. Ayah sendiri melihat dengan mata kepala. Dia berpelukan dengan putri utama keluarga Gu. Naik mobil yang sama. Kamu tahu tidak? Sekarang keluarga Xia telah membuat marah keluarga Gu. Aku, QC, kenal dengan mereka. Kamu bisa coba membujuk Tuan Muda Gu. Membalikan keadaan. Tidak perlu repot begitu. Aku sendiri bisa membujuknya. Calon suamiku bukan Gu Chen. Tapi Gu Yi. Apa? Jangan-jangan kamu sudah gila ya? Saudara yang Master G. 11 Yu. Gaun pengantinnya cocok banget sama kamu. Aku nggak mau lagi lihat mereka ibu dan anak. Tenang. Huiru, cucumu si Nyue ya. Kamu benar-benar mau menikah dengan Tuan Muda Gu. Ayah, bukankah kamu tidak puas dengan Gu Chen? Sekarang aku sudah putus dengannya. Aku memilih Gu Yi, calon pewaris grup Gu di masa depan. Sekarang kamu pasti puas, kan? Aduh, bagaimana ini? Bukankah ini seperti membuang air dengan keranjang bambu? Tidak hanya tidak bisa menikahi Xia Xiwei, malah menyakiti Tuan Gu. Gurong, kau harus cari jalan keluarnya. Bagaimana aku bisa tahu dia akan mendekati Tuan Gu? Apa yang bisa aku lakukan? Seharusnya aku sudah tahu sejak awal, seharusnya aku mengusir wanita kecil ini. Bunuh bersama-sama. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa, ayo pergi. Kematian Xie Yuxin dulu ada hubungannya dengan dia. Wah, siapa ini? Oh. Pewaris grup Gu, Gu Chen. Kenapa hari ini kamu datang secara khusus? Apakah untuk membantu calon pengantinku memilih gaun pengantin? Gu Chen. Bukankah kamu sangat hebat? Bisa merebut seluruh cerita. Sekarang. Justru harus melihat wanita yang kamu suka menjadi pengantinku yang baru. Dengan tatapan yang hampir gila ini. Tapi kamu bisa berbuat apa? HMPH. Sejujurnya aku tidak suka dia. Tapi aku tetap ingin merebutnya. Hanya supaya kamu melihat wanita yang kamu cintai tapi tak bisa dapatkan. Berbaring di tempat tidurku. Kenapa kamu jadi mudah terpancing begitu? Kalau Xia Shu tahu kamu adikku. Masih presiden grup Gu. Dia akan marah karena kamu menipunya. Atau meninggalkanku untuk menikah denganmu. Berhenti. Gu Chen. Kamu sudah cukup, jangan buat ini jadi memalukan, oke? Xie. Xie Xiwei, dia siapa kakak adikmu? Kenapa langsung memukul tanpa alasan? Aku akan melapor polisi. Jangan lapor polisi. Minta maaf, kakak Xie Xiwei kalau tahu kamu adalah adikku. Dan juga presiden grup Gu. Dia pasti akan marah karena kamu menipunya. Atau malah meninggalkanku dan menikah denganmu. Maafkan saya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menunjukkan identitas. Kalau saya mengungkapkan identitas saya, kakak sepertinya tidak akan membatalkan pernikahan. Maafkan saya. Begitulah seharusnya. Orang berharga memiliki kesadaran diri. Harus tahu siapa orang yang tidak boleh kamu sakiti. Jangan terburu-buru. Lalu menyesal seumur hidup. Ayo kita pergi. Aku akan segera membuatmu tahu. Orang yang harus menyesal adalah kamu. Kamu tidak mau aku. Kamu tidak bisa tidak mau aku. Gu Chen Iki. Kita kenal paling awal. Kamu paling suka aku kan? Kamu jelas pernah bilang kamu sudah meninggalkanku sekali. Kalau kamu maafkan aku lalu meninggalkanku lagi. Aku tidak akan memaafkanmu. Kapan aku bilang begitu? Gu Chen, jangan buat masalah lagi. Aku tidak peduli, kamu hanya boleh jadi milikku. Kamu tidak boleh meninggalkanku lagi. Aku benar-benar akan menikah.
Kamu juga sudah lihat sendiri. Dia adalah anak sulung grup Gu. Penerus masa depan grup Gu. Hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarga Xia kita. Gu Chen. Sadari kenyataan. Gu Chen, jangan gila. Aku tidak. Kakak perempuanku, karena kamu. Aku sudah gila. Kau tahu tidak? Kalau aku tidak punya kamu, aku akan semakin gila. Nanti, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Kakak perempuan. Aku mohon padamu. Jangan paksa aku. Kita sudah sepakat aku hanya akan menampungmu. Malam ini kamar tamu tidak akan dibereskan. Kamu tidur di sofa. Karena kamu. Aku sudah gila, kamu tahu? Kakak, aku mohon padamu. Jangan paksa aku. Gu Chen, bukankah aku suruh kamu tidur di ruang tamu? Gu Chen, jangan kehilangan akal. Kakak, apa kamu lupa? Kami belum mengurus surat cerai. Kamu masih istri sah Gu Chenku. Tapi itu juga tidak bisa. Gu Chen. Kakak, aku mohon padamu. Jangan lagi meninggalkan aku. Dari hatimu. Kakak. Setelah cerai, aku akan minta pengacara menghubungimu. Di rekening ada 10 juta, sebagai kompensasi untukmu. Kapan pernikahan Gui dan Xia Xiwei diadakan? 3 hari lagi, bertepatan dengan hari rapat pemegang saham. Pernikahan kali ini, Gu Xiao sudah gencar di media. Ternyata banyak pemegang saham yang dulu mendukung kami, sekarang mendukung dia. Ternyata dia sengaja ingin memanfaatkan pernikahan dengan keluarga Xia, untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan sepenuhnya mengalahkan aku. HMPH, bagus juga. Kalau begitu, aku akan buat kamu melihat dengan jelas, siapa sebenarnya dirimu. Pengantin wanita di sini benar-benar beruntung. Bisa menikah dengan grup Gu memang sangat membuat iri. Memang begitu, ya. Aku dengar, dia bahkan memelihara pria muda tampan waktu lalu. HMPH, pria muda tampan itu apa sih? Bisa dibandingkan dengan keluarga kaya? Aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku lagi. Maaf, Gu Chen. Aku harus tahu penyebab sebenarnya kematian ibuku. Dan aku juga tidak bisa membiarkanmu sengaja diserang. Ah, Gu Chen. Aku bukan orang yang bisa kau permainkan. Jangan bertingkah bodoh. Tenang saja, kakak. Tak seorang pun bisa memisahkan kita. Bahkan Gui pun tidak bisa. Gu Chen. Kakak, kalau kamu berteriak keras sampai orang lain mendengar. Kalau mereka menangkapku, mungkin mereka akan sengaja memukulku sampai mati. Lupakan saja, dulu buat dia pergi dulu. Aku akan kembali nanti. Gu Chen, tenanglah dulu. Gu Yi adalah orang yang tidak bisa kamu sakiti. Tenang saja, kakak. Jangan khawatir, tunggu aku di sini dengan baik. Aku akan menyelesaikan semuanya. Gu Chen. Gu Chen. Mungkin tunggu hadiah besar yang aku siapkan untukmu. Gu Chen Gu Chen, kamu selalu merasa bahwa kamu mendapatkan segalanya. Tapi kamu tak pernah menyangka bahwa karena seorang wanita, aku bisa membalik keadaan di saat-saat kritis. Selama malam ini berlalu, kamu akan kehilangan semuanya sepenuhnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan pengantin wanita? Pergi dan lihat apa yang terjadi, kakak tersayangku.
Pernikahan adalah hal yang sangat penting. Kenapa tidak memberi undangan sama adikmu ini? Kamu ini adik siapa? Kamu anak haram yang tak bisa dilihat orang. Setelah pernikahan, aku akan mengadakan pemilihan ketua dewan baru. Dukungan dari para pemegang saham yang hadir, atau sebagai anak sulung dan cucu tunggal yang sah dari keluarga Gu. Kamu pikir membuat wasiat palsu bisa menguasai keluarga Gu? Haha, Gu Chen. Aku tahu kamu tidak puas. Tapi siapa yang membuat Xie Siwe memilih aku? Kalau berani, rebutlah. Ini bukan mau merebut, kan? Semua bilang ini pernikahan keluarga Xia. Kenapa pengantinnya belum kelihatan? Dia pasti tidak akan mengabaikan kebenaran tentang ibunya yang dibunuh. Mungkin dia terlalu lama rias diri. Tak lama lagi datang. Mari kita tunggu dan lihat. Ada apa? Pengantinnya kabur. Ini adalah kota kuno. Ini adalah kamu. Karena semua orang di sini. Lebih baik tidak repot-repot mengumpulkan semuanya bersama. Saya umumkan satu hal. Perkawinan antara keluarga Xia dan Gu memang nyata. Tapi orang yang akan menikahi Xia Siwe bukan dia, sengaja. Melainkan aku, Gu Chen. Omong kosong ini adalah surat nikah saya dengan Xia Siwe. Apa yang terjadi? Kami sudah mendaftarkan pernikahan sebulan yang lalu. Ini dilindungi oleh hukum. Kalau kamu tidak percaya, bisa cek di kantor catatan sipil. Kamu baru saja menemukannya. Sebulan. Bagaimana mungkin sudah menikah sebulan yang lalu? Sertifikat nikah itu pasti palsu. Seseorang, seret anak haram ini keluar. HM, kau mau melakukan apa? Kau kira kau pecundang ini benar-benar bisa membalik keadaan? Aku memberimu kesempatan jadi badut pengganggu ini. Bukankah itu cuma mengatasi sampah yang mendukungmu? Langsung bersihkan semuanya. Lepaskan aku. Cepat lari. Nona, kamu bingung. Kamu tahu cara si tuan muda kecil. Tapi akhirnya dia malah bergabung dengan si tuan muda besar. Petugas administrasi, aku salah. Aku tidak seharusnya meragukannya. Otak yang sedang jatuh cinta tidak peduli cerita. Tolong aku memohon. Hoi, aku sudah janji padamu tidak akan menyakitimu. Tapi kamu malah mencari mati. Menyakiti orang yang paling aku cintai. Aku hanya bisa membuatmu kehilangan segalanya. Ayo pergi, ayo pergi. Tante Chen salah. Maukah kamu memaafkan Tante? Selain Xia Siwe. Kamu adalah satu-satunya yang merawatku waktu kecil. Jadi kali ini aku memaafkanmu. Tapi ingat, ini adalah yang terakhir kalinya. Aku mengerti, Baiklah, di sini ya. Itu urusanmu dan pengurus Li. Saya punya hal lebih penting untuk menenangkan kakak perempuan. Hai. Kakak. Tenang saja, aku ada di sini. Keluarga Xia tidak akan menghadapi risiko apapun. Gu Chen dan Gu Yi bukan orang yang mudah dihadapi. Sebelum dia benar-benar menuntutmu jawab, kamu cepat bawa uang dan pergi saja. Di dalam sini ada 10 juta. Aku akan segera mengatur seseorang untuk membantumu awalnya. Kakak. Kamu tidak marah karena aku merusak pernikahanmu. Malahan selalu khawatir tentang keselamatanku. Sekarang sudah seperti ini. Kenapa kamu masih peduli soal itu? Tenang saja, kakak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kenapa kamu seperti plester luka anjing? Apa yang aku katakan sekarang kamu tidak dengar, kan? Aku benar-benar punya alasan penting untuk menikah dengan Gui. Aku tidak. Sin, kali ini tidak peduli seberapa kau memarahiku. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Kau tidak tahu bagaimana aku bertahan. Di hari-hari tanpa kehadiranmu di sisiku. Apa yang harus kulakukan denganmu? Sudahlah, Xia. Kalau gagal, aku akan mulai lagi dari awal. Soal kematian Mama, saya akan mencari tahu sendiri. Kakak, terima kasih sudah memilih aku kali ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus aku jujur padamu, kakak.
Identitas asliku adalah Presiden Direktur Grup Gu. Gu Yi adalah kakak laki-laki tiri aku. Guanru adalah bibi kandungku. Kakak. Sebenarnya, malam kita bertemu, aku ingin mengaku padamu. Tapi sepertinya kamu tidak pernah mengenali aku. Bagaimana aku bisa punya ingatan ini? Aneh, siapa anak ini? Kenapa? Kenapa aku selalu teringat gambar ini? Dia sebenarnya siapa? Kenapa kepalaku sakit banget? Dia sebenarnya siapa? Setelah pingsan sebelumnya, Gu Chen. Saya memeriksa catatan medis. Baru tahu itu saya. Sejak ibu meninggal, saya terpengaruh. Lupa banyak hal. Termasuk kamu. Maaf. Aku benar-benar tidak tahu kenapa waktu itu aku membiarkanmu pergi. Maafkan aku. Maafkan aku, kakak. Aku cuma memikirkan apakah aku bisa mengenali kakak. Memikirkannya siang dan malam. Bagaimana mungkin kakak tidak bisa mengenali aku? Aku selalu berharap kakak bisa mengenali aku. Tapi aku tidak menyangka. Tapi tadi sangka kamu mengalami kecelakaan. Maaf. Kakak tidak akan meninggalkanmu lagi. Makan dulu, kakak. Kakak, ini enak. Uhuh, kenapa kamu begitu ceroboh? Tumpahkan nasi ke mulutmu. Ha, aku ingin lihat siapa yang akan merusak urusanku di saat seperti ini. Kalian masih berani datang. Kenapa tidak berani? Dulu kalian memanfaatkan kekuasaan putri keluarga Gu. Baru berani bertindak sembarangan. Sekarang sudah berbeda. HM. Ada apa yang berbeda? HMPH? Ah, bulan baru. Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Aku dulu mengira kamu akan menikah dengan Tuan Gu. Ayah pun merasa lega. Tapi kamu bagaimana? Impulsif langsung kabur dari pernikahan. Lalu masih terus bermain-main dengan pria tampan itu. Kau tahu tidak kau sudah menyinggung keluarga Gu? Kau bilang kau sudah mengelola perusahaan ini dengan susah payah bertahun-tahun. Apa kau memang ingin dengan tanganmu sendiri menghancurkannya? Ya? Tenang, tidak akan ada yang menyulitkan keluarga Xia lagi. Krisis keluarga Xia juga akan segera terselesaikan dengan mudah. Kamu memang benar-benar orang yang tidak tahu diri. Kamu telah menyinggung Tuan Gu. Takutnya bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Siwan sekarang bukan waktunya untuk membangkang. Yang paling penting sekarang adalah kita sebagai keluarga segera mencari cara. Bagaimana membuat Tuan Gu reda? Kalau begitu, kamu punya cara apa? Tuan Gu pasti sekarang akan melampiaskan amarahnya pada keluarga Xia karena kamu. Satu-satunya cara sekarang adalah kamu menyerahkan seluruh saham Xia. Sementara waktu kepada Paman Xia. Setidaknya untuk menjaga jalan keluar terakhir. Kalau Tuan Besar Gu masih tidak mau melepaskan ayahku. Apa yang harus dilakukan? Kalau begitu, maka satu-satunya cara adalah biarkan Paman Xia dulu yang mentransfer saham padaku. Aku dan Tuan Gu tidak punya dendam atau permusuhan. Dia pasti tidak akan membunuhku tanpa ampun. Itu memang solusi yang sempurna. Segera tanda tangani kontraknya. Si Wei, ini adalah kontrak transfer saham itu. Cepat tanda tangani. Nanti biar QC mengantarmu minta maaf ke Tuan Muda Gu itu. Hei, kakak. Jangan gegabah ya. Setelah ketemu, kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Diam, pria manja. Apa hakmu untuk ikut campur urusan keluarga kami? Kakak, bukankah kamu pernah bilang, setelah menikah, saham akan dibagi setengah untukku? Apa-apaan ini, Sue? Memangnya kamu? Aku memang pernah janji.
untuk mengalihkan setengah sahamku ke Gu Chen. Tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Bagaimanapun juga harus mengalihkan saham. Kalau begitu lebih baik alihkan semuanya ke Gu Chen saja. Tidak bisa begitu. Si Wei, kamu tahu pria culun itu? Pria culun itu cuma mengincar uangmu. Kamu jangan sampai bingung. Kami ini keluargamu. Aku bahkan sudah menikah dengan kakak perempuanmu. Kita adalah yang paling dekat. Betul, kakak? Iya. Halo, Lin Lang. Sekarang siapkan sebuah surat pengalihan saham. Semua saham atas nama saya dialihkan ke Gu Chen. Iya, benar. Kamu tidak salah dengar, itu dia. Alihkan semua saham kepada Gu Chen. Aduh, bagaimana ini? Kalau si gadis sialan itu benar-benar mengalihkan saham kepada orang lain, kita benar-benar tidak punya apa-apa. Aduh. Bertahan dengan nenek itu begitu lama. Jadi selingkuhan selama itu. Kupikir bisa jadi istri orang kaya. Ternyata Lu Qiuxi sehebat itu. Malahan gak bisa urus wanita tua. Gak boleh, aku harus cari jalan lain. Kian. Dulu dingin banget sama aku. Kenapa hari ini jadi ramah banget? Kenapa? Kamu merasa aku terlalu bersemangat ya? HMPH. Ayo, jangan marah, Kian. Lihat, hari ini kamu mau hadiah apa? Aku yang belikan. Kalau bukan karena Lu Qiuxi yang merepotkan aku juga nggak perlu cari cadangan. Harus tahan sama identitas palsu yang menjijikan ini. Pak Gu, warna biru langit yang Anda pesan sudah sampai di toko. Apakah perlu saya bungkus segera untuk Anda? Ya, cepat sedikit. Baik, Pak Gu, mohon tunggu sebentar. Bukankah itu bocah tampan yang dipelihara si Wei? Kenapa dia ada di sini? Kamu mau bunuh diri ya? The Extreme of Storytelling. Presiden sedikit berwajah putih. Bagaimana dia bisa? Bukankah Presiden Gu Yi? Gu Yi adalah putra tertua dari keluarga Gu, tapi itu bantal bersulam. Meskipun Gu Chen adalah putra yang tidak sah, tapi pergelangan tangannya kejam dan gila. Setelah resepsi pernikahan terakhir, dia benar-benar mengubah Gu menjadi satu orang. Terlalu tidak adil. Mengapa hidup Xia Xiwei begitu baik? Melarikan diri dari pernikahan Emer Gu. Dia benar-benar berbalik dan menikah dengan Presiden Gu. Ayo pergi. Berjalan. Tuan Gu. Kakak saya membeli sayuran dan pulang untuk memasak. Kembalilah lebih awal. Tuan Gu. Anda sangat bersembunyi. Saya tidak berharap Anda menjadi presiden grup Gu. Teng Gu, saya sudah tahu dengan jelas. Anda menikah dengan Si Wei. Ini hanya untuk menggunakan kelompok Xia untuk menekan Gu Yi. Sekarang Anda telah berhasil. Mengapa repot-repot dengan wanita tua itu lagi? Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Saya jauh lebih baik dari Xia Xiwei. Lagi pula, saya baru berusia 20 tahun. Jika Anda ingin bersama saya, Anda dapat membantu saya dengan sesuatu. Selama Anda bisa menerima saya bersedia datang apapun yang saya lakukan. Berpikir kerasnya kehidupan pribadi Anda begitu tak tertahankan. Merasa saudari, perusahaan memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara. Berapa hari saya harus melakukan perjalanan bisnis? Mohon tunggu saya kembali. Perjalanan bisnis sementara. Kenapa begitu tiba-tiba? Sehat. Jenis alasan apa yang ingin Anda temukan kali ini? 10 kali dan kadang-kadang keinginan palsu. Normal untuk tidak bisa mengendalikannya. Tapi saudari, saya tidak berpikir Anda didominasi oleh keinginan. Anda jelas sangat menyukai saya. Apakah sulit untuk mengakuinya? Apa yang saya lupakan? Apakah masa lalu yang Gu Cheng dan saya katakan benar atau salah? Lin Lang. Tolong bantu saya menemukan seseorang untuk memeriksa hubungan antara Gu Cheng dan San Qian. Semakin cepat semakin baik.
Ipar perempuan Si Wei mengirim seseorang untuk mengikuti Gu Chen. Tampaknya Gu Chen memiliki sesuatu untuk disembunyikan darinya. Bahkan Tuhan tidak tahan lagi. Ya, bantu saya lagi. Temukan seseorang untuk menatap mereka. Selama mereka dalam kekacauan, kita bisa mengambil kesempatan untuk memberontak. Ham. Halo, saudari, kapan kamu akan kembali? Ayo pergi dalam beberapa hari. Mengapa Anda tidak membawa saya dalam perjalanan bisnis? Ini pelanggan Lin Lang. Saya telah membawanya ke sana. Jadilah baik, tunggu aku kembali. Apa yang terjadi dengan Anda? Mengapa Lin Lang tidak bisa digali setelahnya? Teng Kuo dan Gu telah memberikan gaji setinggi langit. Saham yang dikembalikan. Tapi dia tidak tersentuh. Itu akan segera berlalu. Saya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada saudara perempuan saya ketika saya mengetahuinya. Anda pergi dan mengawasi Gu Cheng dan San Qian. Temukan kesempatan lain yang cocok untuk menangkapnya. Baik orang maupun dicuri. Menyenangkan hati. Jangan terlalu sedih. Aku di sisimu apapun yang terjadi. Terima kasih, Ming Lang. Direktur Xia, Gu Cheng, dan San Qian baru saja masuk ke hotel ini. Berangkat. Gu Cheng dan San Qian masuk ke kamar ini. Kamar ini dibuka atas nama San Qian. Buka pintu. Aduh kalian ini. Kakak. Hei kakak. Maaf. Aku ingin pulang dulu, lalu perlahan memberitahumu kebenarannya. Kebenaran apa? Sengaja tidak benar. Menggunakan kematian ibumu waktu itu sebagai kebenaran. Datang untuk memaksa kamu menikah, ya? Aku sudah menemukan kebenaran kematian ibumu yang sebenarnya. Sebelum ibumu meninggal, ayahmu sudah berselingkuh dengan Lin Xinrou ini. Ibumu tanpa sengaja mengetahui perselingkuhan mereka. Tapi saat itu kamu masih kecil. Ibumu memilih untuk tidak bercerai. Tapi wanita ini, dia ingin naik jabatan. Tapi tidak ingin ibumu mengambil setengah aset keluarga Xia. Jadi dia merencanakan sebuah kebakaran yang membunuh ibumu. Saya. Ayah, apakah ayah tahu wanita ini? Dia yang membunuh ibu? Apakah dia yang membunuh ibu? Sue, dengarkan aku. Aku sama sekali tidak tahu. Dia memang tidak tahu saat itu. Tapi, ayahmu hanya dengan beberapa kata dari wanita ini. Dia langsung menyerah untuk melapor polisi. Beberapa tahun terakhir ini demi menghindari kecurigaan. Mereka berdua tidak pernah mendaftarkan pernikahan. Begitu saja diam-diam bersama. Ayahmu memang merasa bersalah tentang hal ini. Namun selama bertahun-tahun, kamu mendirikan grup Xia. Perusahaan semakin besar. Wanita ini, ia mulai menjadi serakah. Berbisik di telinga ayahmu. Memaksamu menikah dengan Lu Qiushi. Hanya untuk mendapatkan seluruh grup Xia. Ayah, aku sudah berjuang keras bertahun-tahun. Hanya ingin mendapatkan pengakuan darimu. Tapi ayah sepertimu. Justru bersama musuh yang membunuh ibu. Bahkan memaksaku, putri kandungmu. Maaf, kakak. Aku datang terlalu larut. Jadi mereka memperlakukanmu seperti itu, maafkan aku. Aku ingin sendirian sebentar. Kakak, aku khawatir padamu. Boleh aku ikut menemanimu? Kakak. Kalau begitu, pulanglah dulu. Aku akan datang menemuimu sebentar lagi, oke?
Bapak Gu, kamu begitu baik kepada Xia Xiwei. Tapi dia sama sekali tidak menghargainya. Tak seharusnya kamu memperlakukan dia begitu baik. Aku sudah sesuai permintaanmu. Menyediakan semua bukti terkait Lin Xinrou. Apakah kamu juga harus menepati janji? Karena kamu tahu aku adalah presiden grup Gu. Kenapa kamu tidak mencari tahu siapa aku sebenarnya? Kamu ini Kamu ini apa sebenarnya? Kotor sekali. Berani membuatku menepati janji padamu. Aku sudah bersumpah sejak lama. Siapapun yang menyakiti kakakku, tak akan aku biarkan lolos satupun. Ah, ah. Bukankah kamu suka mencari pria kaya dan melekat padanya? Kalau begitu, pergilah ke klub malam. Di sana banyak pria kaya. Dekati satu persatu. Aku. Kepala samar. Sudah lama tidak bertemu. Gu Yi. Kamu mau apa? HM? HM. Jangan bergerak. Benar-benar pasangan yang bahagia. Kamu ingin lihat. Adik laki-lakiku memilih grup Xia. Bukan karena cinta. Sengaja. Kalau berani menyakiti sehelai rambut kakak, aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. HMPH. Sial. Guchen, sup yang kamu buat masih rasa yang dulu. Memang benar anak simpanan. Sejak lahir memang untuk melayani orang lain. Waktu kecil melayani saya di keluarga Gu. Tumbuh besar melayani orang lain di sini. Ibuku bukan simpanan. Dia hanya menikah dengan pria brengsek yang salah. Itu berarti ibumu memang wanita murahan. Hanya pantas untuk diperdaya. Sedangkan kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan segalanya dari keluarga Gu. Gu Chen. Jangan bilang kakakmu yang suka mengganggumu. Sekarang aku beri kamu kesempatan memilih. Tanda tangani kontrak ini. Alihkan semua saham yang kamu miliki kepadaku. Atau berhenti. Gu Cheng temui aku. Hanya untuk memanfaatkan keluarga Xia untuk melawanmu. Dia bahkan tidak mau memberitahu identitas aslinya kepada saya. Lalu bagaimana mungkin dia melepaskan keluarga Gu demi saya? Gu Yi, jangan bermimpi. Huh. Apa yang kamu inginkan? Aku sudah berikan semuanya. Siwe. Guci. Guchen, karena seorang wanita. Kamu rela melepaskan semua yang telah kamu perjuangkan selama bertahun-tahun. Dan rencanakan semuanya. Benar-benar membuatmu lupa diri karena cinta. Kamu sudah mendapatkan Gu Corporation. Lepaskan dia, Gu Chen. Kamu cuma anak haram. Memang dia tidak pantas memiliki segalanya. Hari ini, baik keluarga Gu maupun wanita kamu. Aku harus menahannya. Kalau begitu, mari kita buat perjanjian. Asal kamu menusuk diri sendiri satu kali. Asal aku puas. Aku akan melepaskan. Bagaimana, Sukihi? Guchen, jangan setuju dengannya. Tenang saja, kakak. Aku akan menyelamatkanmu keluar. Haha. Guchen, jangan. Kamu bebaskan dia. Kamu benar-benar gila. Hahaha. 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 Hahaha lucu banget. Hahaha lucu banget. Hahaha banget. Lucu banget. Haha. Hahaha lucu banget. Lucu banget. Hahaha lucu banget. Hahaha lucu banget. Hahaha lucu banget. Di kehidupan berikutnya, aku pasti juga akan. Tapi itu urusan kemudian. Sekarang aku hanya butuh dia menusuk dirinya sendiri. Satu luka dari Guchen tidak cukup. Lanjutkan, lanjutkan. Lanjutkan, jangan berhenti. Hahaha.
Mama, tolong jangan menyakiti aku, Mama. Ibu, Ibu, aku bisa memberikan apapun untukmu. Aku bisa bercerai dengan Sia Guorong. Aku bisa keluar tanpa membawa apa-apa. Aku juga bisa mati. Aku hanya memohon kau lepaskan putriku. Ibu, aku ingat sekarang. Aku semua ingat sekarang. Guchen, aku semua ingat. Dulu aku yang melakukannya. Dengan mata kepala sendiri. Lin Xinru juga yang memaksa ibuku sampai mati. Dan bilang mau membakarnya hidup-hidup. Aku merasa tertekan dan jatuh sakit parah. Lalu aku melupakan semuanya. Lupa juga padamu. Jadi, kakak tidak pernah meninggalkanku. Benarkah? Kakak tidak pernah berpikir untuk tidak mau padamu. Kakak, jangan tinggalkan aku. Orang tidak boleh memberi sesuatu yang bukan miliknya. Kakak, kakak. Kakak perempuan. Kakak perempuan. Hahaha. Tapi, kakak cuma lupa aku. Bukan meninggalkanku. Aku sangat senang. Guchen, Guchen. Kakak memintamu. Kakak terus-menerus memintamu. Jangan mati. Karena kalian saling mencintai. Aku akan biarkan kalian menjadi sepasang burung yang nekat. Ah, ham. Guchen. Ah Tuan Xia. Tuan Xia. Jangan bergerak. Tuan Xia. Cepat selamatkan Gu Cheng. Gu Cheng, bertahanlah. Tahan, kamu harus bertahan. Lilang, kesini sebentar. Jadwalkan pertemuan dengan Pak Tang. Siapkan dokumennya. Kita pastikan kesepakatan kerja sama tahap kedua. Xiao Chen, kenapa kamu datang? Kakak, kamu sudah sibuk begitu lama. Sampai tidak ada waktu untuk aku. Begitu banyak urusan. Orang lain menghormati Pak Gu karena nama baiknya. Bersaing untuk bekerja sama dengan keluarga Xia. Ayo, jangan nakal. Kakak, harus kumpulkan lebih banyak mahar. Ah, tidak apa-apa. Kakak, aku berikan semua saham keluarga Gu padamu. Pastikan maharmu tidak kalah dari 10 mil mahar merah. Kakak, luangkan lebih banyak waktu untuk aku ya. Jangan nakal, ini kantor. Tidak apa-apa, saya belum pernah mencoba di kantor. Pak Xia, apakah saya harus keluar? Ada apa? Pak Li, tolong tangani ini. Baik. Kakak, jangan terlalu percaya pada Lin Lang.
Saya dengar ada perusahaan yang menawarkan gaji 3 kali lipat. Dia direkrut jadi wakil direktur ya. Aku tahu kok. Kalau tahu, kenapa masih percaya padanya? Aku juga tahu yang merekrut dia sebenarnya bos perusahaan kamu yang menyuruh. Tidak. Jawab dengan hati-hati ya. Kamu sudah janji sama aku, tidak akan berbohong lagi padaku. Aduh, kakak. Aku cuma gak suka wajahnya kayak orang mati. Dia selalu iseng-iseng nempel di dekatmu. Nempel apa? Dia adalah sekretarisku. Tentunya harus selalu di dekatku dan mendengarkan perintah. Aduh, aku gak peduli. Cepat pecat dia. Kalau gaji setinggi itu juga gak bisa ngambil dia. Pasti dia punya niat jahat sama kamu. Aduh, kakak perempuan. Dia sepupuku, loh. Anak dari tanteku. Yang punya hubungan darah sama aku. Sepupu itu belum melewati masa berkabung. Kamu nih, makan apa saja setiap hari, ya, kakak sepupu? Oh. Kamu sengaja. Sengaja tidak memberitahuku. Bikin aku cemburu. Kakak perempuan sudah nakal. HMPH. Kalau berbohong, kalian akan dihukum, kakak.